Ada yang bilang, Saiful Karim pendeta yang sedang menyamar. Love. Khusus yang begitu, banyakin cintanya. Saya bilang, ngapain ngurusi ketololan orang lain? Dan ketika kita mengurusi ketololan orang lain, kita jadi tolol. Saya tahu di sini yang suka menyesali keadaan, harusnya bukan begitu. Masih terikat oleh ekspektasi. Maka di Quran surat Al-Falaq, tukang sihir itu selalu meniup ikatan. Meniup ikatan artinya mengikatkan diri pada apa saja yang dia mau. Makanya sulit menerima kenyataan hidup. Badai bukan? Sebenarnya sudah ada semua di dalam diri kalian, cuma diingatkan saja. Kan dikiranya badai itu di Filipina. Di Texas. Jauh-jauh teuing. Betul nggak? Bapak Ibu, badai yang di luar tidak berbahaya. Ada yang menghina saya, menghujat saya karena saya menyampaikan sesuatu yang berbeda. Saya tidak anggap badai itu. Terima kasih, semua sudah jadi guru-guru saya. Membuat saya jadi lebih waspada, banyak belajar. Karena apa? Yang akan menghancurkan saya bukan mereka yang menghujat saya. Kalau hujatan itu masuk di pikiran saya, dan kemudian itu yang akan menghancurkan saya. Betul gak Bapak Ibu? Jujur ya. Jadi siapa yang punya potensi menghancurkan diri kita? Siapa? Diri kita. Kamu kali bawa-bawa saya. Diri siapa? Nah gitu, jujur atau sekali-kali ngaji teh. Kita lagi yang babarengan wae. Ya. Diri saya gitu harus berani. Nah, berani untuk bisa mengambil tanggung jawab. Yes. Masuk dulu sini. Ini di Quran surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum itu surat yang ke-30 ayat 36. Jadi Allah mengatakan begini. Dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa suatu musibah disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka berputus asa. Ini ayat keren. Kalau rahmat itu tidak ada dari tanganmu, tapi rahmat itu dari Allah. Maka Allah disebut kekuatan positif. Makanya Allah itu kalau orang-orang barat disebut cinta. Cinta itu bukan rasa perasaan sebetulnya, jauh melampaui itu. Makanya Ronda dalam bukunya The Power, dia menyebut Tuhan itu adalah cinta, yaitu kekuatan positif. Makanya itu cocok ya, kata-kata Ronda itu dengan ayat yang berbunyi segala kebaikan dari Allah, tapi segala keburukan itu hasil dari tanganmu sendiri. Jadi artinya kalau kita bersama Allah, hidup berkesadaran, selalu gabung dengan kesadaran murni, yaitu kesadaran ilahi, insya Allah ya tidak ada apa-apa dalam hidup. Menjadi banyak apa-apa karena kita ya kesadarannya berbeda dengan kesadaran ilahi. Merasa diri kita seolah-olah entitas yang terpisah dari penciptanya, padahal dia sudah ngasih kabar sama kita, aku bersama kamu loh, bersama kamu, artinya tidak pernah meninggalkanmu. Harusnya kan selalu resonansi kesadaran kita dengan kesadaran murni itu. Nah, ketika kita kesadarannya selalu cocok dengan kesadaran ilahi, ya, disitulah yang terjadi yang namanya kuantum resonan. Resonansi kuantum. Energinya beresonansi. Gitu. Itu yang disebut dengan tahaluk bi ahlakillah. Dalam bahasa tauhid sering disebut wihdatul wujud. Bahasa sainsnya itu namanya kuantum resonan. Resonansi kuantum.
Ya. Jadi rahmat itu apa? Ya. Rahmat itu supaya gampang, segala hal yang kita dambakan, segala hal yang kita inginkan, sebut aja rahmat. Itulah sifat manusia, gembira ketika mendapatkan yang diinginkan. Tapi ketika dia mendapatkan yang tidak dia inginkan, sekalipun itu diinginkan oleh Allah dan baik buat kita, pasti putus asa. Betul apa tidak? Nah, jadi ya, ketika mendapatkan musibah, sesuatu yang tidak diinginkan, padahal itu dari kesalahannya sendiri. Perhatikan Bapak Ibu. Maka tiba-tiba ia merasa putus asa. Jujur kalau saya tanya Bapak Ibu, apakah setiap musibah menyampaikan pesan? Tadi udah saya sampaikan ya. Apakah segala hal yang tidak diinginkan datang kepada kita itu buruk? Jawab dong. Tapi kita sering menilai buruk. Kenapa? Kenapa? Tahu ya alasannya udah? Karena kamu nggak sabar. Suka gampang memvalidasi, gampang terjebak benar, salah, baik, buruk. Padahal benar salah dari mana tadi? Dari pikiran. Kesadaran tidak mengenal benar salah. Kesadaran itu hanya mengamati aja. Karena kesadaran itu apapun yang terjadi, bagi kesadaran itu kebenaran. Di balik semua itu pasti ada pesan yang sedang disampaikan kepada kita. Nah, saya kasih 4 trik aja supaya gampang. Bagaimana caranya supaya kita bisa tetap tenang di tengah badai? Trik yang pertama, lepaskan keinginan untuk mengendalikan semua yang tidak bisa dikendalikan. Dan fokus saja kepada segala hal yang bisa dikendalikan. Catat itu. Apa? Lepaskan keinginan mengendalikan yang tidak bisa dikendalikan dan fokus saja pada apa yang bisa dikendalikan. Apa yang tidak bisa dikendalikan? Lihat saya semuanya ke sini. Pasangan kita tidak bisa dikendalikan. Bahkan tubuh kita pun, nih tubuh nggak bisa dikendalikan. Bapak Ibu dulu, cantik ganteng semuanya. Dulu. Sekarang juga masih cantik sama ganteng sebetulnya. Cuman kurang dikit. Betul nggak? Mulai peot. Betul? Mulai segala karasa. Betul nggak? Dulu mah waktu kecil cengkatnya langsung. Ayeuna mah apaan? Kunang-kunang heula. Baringin nyepeng cangkeng. Leres ya, Bu? Nah. Bisa nggak dikendalikan tubuh kita? Nggak bisa. Bayangkan Bapak Ibu, tubuh sendiri aja kita tidak bisa mengendalikan. Komo atau tubuh anu sanes, apalagi tubuh orang lain. Itu orang lain mau ngomong apa, mikir apa, sikapnya kayak apa, nggak bisa dikendalikan. Sementara Bapak Ibu selalu ingin mengendalikan mereka, harus bicara seperti yang Ibu mau. Kok Ibu ya? Enggak, bukan tanpa alasan ini ya. Biasa nobelah dia masuk gitu meren gitu, oke. Ya, gitu ya. Ingin orang lain berpikir seperti yang kita mau, ingin orang lain bersikap seperti yang kita mau. Coba Bapak Ibu, kalau seperti itu yang terjadi. Ini badai di dalam terus dikasih nutrisi. Lelah. Akibatnya apa? Menghadapi kehidupan menjadi sesuatu yang melelahkan. Seolah-olah hidup itu adalah perang. Padahal perangnya bukan dengan pihak lain. Kita sedang perang dengan kebodohan kita sendiri. Badainya di sini, di dalam. Coba sekarang, Bapak Ibu, perhatikan saya. Fokus saja pada pikiran kita, perasaan kita, sikap kita. Selesai. Nih, saya kasih contoh. Ya, orang lain
membicarakan kita, nggak akan menghancurkan. Kalau pikiran kita terhadap orang lain positif, ini pikiran kita nih yang dikendalikan. Ah, biarkan saja, kan saya tidak bisa mengendalikan dia ngomong apa, tapi saya bisa mengendalikan telinga saya. Betul nggak? Kan daripada nutup mulut orang bau jigong, kan lebih bagus nutup telinga sendiri. Udah gitu mulutnya dibawa-bawa lagi sama dia. Masa kita mau nutup mulut dia? Belum gosok gigi lagi. Mulutnya juga dibawa sama dia. Ngapain kita ngejar-ngejar mulut orang? Tapi telinga ini kan ada di sini, bisa dikendalikan. Betul nggak? Badai didangu atau didangu kan kumaura. Ini saya ingin menunjukkan bahwa badai itu nggak ada yang di luar, nggak ada, Bapak Ibu. Badai itu di dalam. Kalau pikiran kita terhadap orang itu fine-fine saja, apalagi kita punya pertahanan, saya tidak akan pernah jatuh oleh orang kecuali saya tidak mengizinkannya. Fine aja. Saya tidak pernah jatuh oleh pasangan apapun yang dia lakukan, urusan dia dengan dirinya. Fine-fine saja. Coba gitu. Udah bisa begitu belum? Belum, saya juga udah tahu. Cuman pura-pura aja nanya, pura-pura. Biar kelihatan dialog. Wajah-wajahnya udah kelihatan sini. Serem-serem kayak gini udah pasti. Ya, perhatikan perasaan kita. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita. Mau sakit hati, nggak sakit hati, mau sedih, mau tidak sedih, itu urusan kita. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Perasaan kita dilarutkan kepada situasi di luar diri kita, seolah-olah kita adalah korban, padahal kita pelakunya. Perasaan nggak enak itu bukan dari luar, Bapak Ibu, dari diri sendiri. Rek sedih, rek henteu kumaha urang. Betul nggak? Betul apa tidak? Sikap kita mau seperti apa pada orang tergantung kita. Orang lain buruk terus sama kita, kita mengambil sikap yang positif, saya akan tetap baik sama dia. Apa yang terjadi? Malah suatu saat dia akan berubah dengan sikap kita. Keren nggak Bapak Ibu kalau begitu? Bakal hancur nggak kita? Saya jamin, dijamin oleh saya. Saya sudah praktekkan dalam hidup saya. Orang lain mau kayak apa sikapnya sama kita, biarkan aja. Saya bilang ke tim IT, semua yang menghujat saya, kasih cinta aja, love. Ada yang bilang, Saiful Karim pendeta yang sedang menyamar, love. Khusus yang begitu, banyakin cintanya, saya bilang. Jadi cintanya dibanyakin tuh, nggak tahu berapa baris itu. Ngapain? Ngurusi ketololan orang lain. Dan ketika kita mengurusi ketololan orang lain, kita jadi tolol. Ngapain kita melawan kejahatan dengan kejahatan? Kita tidak disuruh oleh Allah melawan kejahatan. Yang ada, minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan. Baca tuh Qur'annya. A'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan makhluknya. Berlindung dari kejahatan kepada Allah tidak sama dengan melawan kejahatan. Karena kalau kita melawan kejahatan, kita juga jadi jahat. Berlindung kepada Allah gimana caranya? Lihat Allah. Allah tidak pernah usil, tidak baperan, gak tersinggungan. Yang koruptor tetap diberi napas. Betul nggak? Tukang penghujat tetap diberi napas. Allah. Ini koruptor, kata Allah, stop dulu napasnya 3 menit. Allah itu luar biasa, tidak ternoda, maha pengasih, maha penyayang, maha suci. Tak
ternoda. Seburuk apapun kamu perilakunya, aku tetap maha suci dan berada dalam dirimu. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Allah itu diumpamakan air yang jernih walaupun wadahnya berdebu. Zahirnya kotoran itu terlihat, kesucian terlindung jua. Tetap dia maha suci. Kamu mau kotor kayak apapun, tidak akan menodaiku, kata Allah. Aku tidak benci sama kamu. Aku tidak akan pernah menghukumi kamu. Kamu tidak pernah dikutuk oleh aku, kata Allah. Tapi kamu dikutuk oleh kegelapan batinmu sendiri. Cinta bukan hanya di mata, cinta lahir di dalam jiwa. Tetap aja Allah mencintai. Apapun kelakuan, sejauh apapun kamu, dia tetap mendekapmu. Tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, selalu memanggilmu. Aku rindu kepadamu, pulang anak-anak semestaku. Biarlah salah di mata mereka, biar perbedaan terlihat antara kita. Lihat tuh, orang sadar dengan orang yang tidak sadar, beda. Ku harapkan kau kan terima, walau dipandang hina. Gak apa-apa dipandang hina oleh orang-orang tolol, orang-orang bodoh. Tidak ternoda. Kebenaran tetap aja kebenaran. Mutiara jatuh ke lumpur tetap aja mutiara. Beda kalau lumpur ke jatuh mutiara, tetap aja lumpur. Betul atau tidak? Ngapain ternoda? Gak ada badai di luar. Suatu hari nanti pastikan bercahaya, pintu akan terbuka, kita langkah bersama. Di situ kita lihat bersinarlah hakikat. Debu jadi permata, hina jadi mulia. Orang yang kesadarannya udah tinggi, menyatu dengan Tuhan. Kamu asalnya debu jadi permata, asalnya hina jadi mulia. Yuk menyatulah dengan Dia yang maha segalanya. Gak apa-apa masa lalumu seburuk apapun, jangan merasa bersalah terlalu dalam. Karena semua yang telah kamu lalui di masa lalu telah mengantarkan kamu ke saat ini. Berterima kasihlah pada seluruh masa lalu, orang-orang yang menyakitimu dan semuanya, karena mereka telah berjasa mengantarkan kamu menjadi kamu yang hari ini. Bukan hayalan yang aku berikan, tapi keyakinan yang nyata. Nyata gak yang saya omong gak? Karena cinta lautan berapi, akhirnya kan ku renang jua. Berenanglah dalam lautan cahaya, berenanglah dalam kesadaran murninya. Pulanglah, pulanglah kalian. Panggilan Allah begitu jelas. Kegelisahan yang melanda dirimu hari ini itu panggilannya. Itu bukan tempatmu. Tempatmu di sini. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pulang, 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 pulang.